guys, ketemu lagi sama gue Chris berbicara dalam sebuah program yang pastinya akan selalu membahas tentang kopi dari hulu ke hilir dan pastinya akan selalu mengunjungi beberapa tempat yang berbeda. Dimana lagi kalau bukan secangkir kopi. Dan kali ini gue lagi ada di sebuah tempat minum kopi yang unik banget men, yang berada di kota Tangerang, lebih tepatnya di kota Ayodhya Tangerang, yaitu Saigon Coffee. Di sini tempatnya apik banget men. Kenapa gue bilang apik banget? Karena nuansanya itu bukan minimalis, bukan nuansa-nuansa yang biasa kita temui, tapi nuansa yang ada di sini tuh lebih dikuasai sama warna merah dan itu identik banget sama negara Vietnam. Nah, gue penasaran nih kira-kira ada apa yang bisa gue explore di sini dan kira-kira ada kejutan dan apa yang spesial? Oke, dan sekarang gue pengen langsung mesen kopi di Saigon Coffee. Let's go. Halo, selamat datang di Saigon Coffee Shop. Siap, siang Mbak. Anyway, cek gitu. Langsung aja to the point. Gue pengen nanya, menu yang paling spesial di sini apa? Kopinya? Menu signature-nya kita ada Saigon Legend. Saigon Legend? Ya, Saigon Legend itu kita takaran kopinya lebih banyak, jadi dia lebih strong kopinya. Oke, itu gue banget. Boleh itu satu, tapi karena... dapat cemilan kacang juga. Oh, dapat cemilan kacang? Iya, betul. Oke, berarti beli kopi dapat kacang. Kalau beli yang Saigon Legend? Iya, betul. Oke, terus yang berikutnya ada menu spesialnya apa lagi? Kita juga ada Saigon White Import. Saigon White Import? Iya, kita kopinya import langsung dari Vietnam. Kita juga kopinya rendah asam. Terus kita juga robustanya langsung import dari Vietnam juga. Jadi dia spesial banget. Siap, berarti pesanannya 2, ditambah cemilan-cemilan. Kayaknya kalau kacang doang nggak cukup gitu ya. Kayak cemilan cukup sih. Tambahin cemilannya apa ya? Cemilannya kita ada Fried Spring Roll. Fried ini? Fried Spring Roll. Oke, boleh. Kita ini Fried satu. Spring Roll kita homemade bikin sendiri. Oh, oke. Ya. Anyway, Mbak. Ya. Gue dari tadi lagi ngomong-ngomong gitu ada suara-suara kecapi itu kalau boleh tahu siapa yang main? Oh, itu owner kita. Oh, ya. Ibu? Ibu Mayer. Ibu Mayer namanya. Dipanggilnya Ibu May. Iya. Oke, sip. Berarti kita bisa langsung ngobrol ke sana dan sambil nungguin pesanan ya, Mbak ya. Saya pesan 3 total ya berarti ya? Iya, Kak. Tadi apa aja tadi? Saigon Legend. Saigon Legend. Saigon White Import sama Fried Spring Roll. Tepat. Oke, langsung kita geser ke sebelah. Kita ngobrolin soal kecapi dulu kali ya sebelum kita ngomongin soal kopi dan sambil nungguin dulu. Thank you, Mbak. Terima kasih, Kak. Guys, ada sesuatu yang unik ketika gue lagi mesen kopi di sini gitu ya. Ketika gue lagi mesen kopi tiba-tiba ada suara yang unik men. Gue dengar dari salah satu sudut yang ada di tempat ini. Kita gangguin kali ya. Siang nggak? Kayak lagi nikmat banget. Boleh ngobrol? Halo Kak, Chris dari MNC Home Living. Ini program Secangkir Kopi. Anyway, tadi saya lagi mesen kopi, ketika lagi mesen kopi itu ngedenger ada suara alat musik yang unik, yang jarang banget saya dengar sebenarnya gitu. Kalau boleh tahu ini alat musik apa, kecapi? Iya, benar. Kecapi. Nah ini adanya alat musik kecapi ini di Saigon Coffee ini alasannya karena biar sesuai atau memang kakaknya sendiri, Kak May sendiri ini doyan main alat musik ini? Dua-duanya sih, karena Saigon Coffee ini kan kedai kopi yang ke arah timur. Oke. Jadi oriental Asia. Jadi untuk menambah hiburan di sini kita mengadakan performance kecapi juga. Dan juga ada kursus kecapinya juga. Anyway kalau misalkan sekarang Chris pengen nanya-nanya soal Saigon Coffee-nya sendiri, ngobrol-ngobrol spesifik soal kopinya sama kami juga atau gimana? Nah, untuk kopinya bisa langsung dengan suamiku ada di sana. Dengan Pak Adit. Pak Adit namanya? Iya. Siap kami, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sama teman-teman yang les di sini juga. Dan sekarang kita langsung ngobrol sama Pak Adit. Let's go. Thank you Kami. Anyway, sekarang ini gue udah bersama dengan Pak Adit, di mana Pak Adit ini selaku pemilik dari Saigon Coffee ini. Saigon Coffee ya lebih tepatnya. Betul. Kalau boleh tahu, Pak Adit, awal mulanya buka Saigon Coffee ini udah berapa tahun kalau nggak? Jadi dari 2013 sampai 2015 itu saya sama istri saya nabung. Nah akhirnya 2015 kita sudah kekumpul duit, memutuskan kita mulai cabang gerai pertama kita itu di Geraha Raya Bintaro. Nah kalau boleh tahu, berarti sekarang udah punya berapa cabang untuk kita Saigon sekarang Coffee? Dari 2016 kita buka ini sudah ada 3 cabang independen. Kalau boleh tahu untuk di Saigon Coffee ini sendiri ada berapa
jenis beans yang dijual gitu, atau yang dikeluarkan. Oke. Jadi Saigon Coffee Shop ini kita ini adalah gerai kopi Vietnam pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan biji kopi itu kita import langsung dari Vietnam. Oke, kalau boleh tahu Pak, yang ada di Saigon Coffee ini kan tadi ngomongin soal roasting kopi Vietnam itu sendiri. Betul. Yang nyampe di sini itu posisinya di roasting atau di roastingnya di sini? Di roasting tetap di sana. Oh, kenapa? Karena ada teknik roastingan dari kopi Vietnam itu. Oh, silakan. Kopi saya yang saya pesan. Ini tadi apa? Saigon Legend. Saigon Legend. Ini signature kita nih Saigon Legend. Ini Saigon Legend emang namanya dari sana udah Saigon Legend atau penamaan Saigon? Penamaan kita. Oh, penamaan kita Saigon Legend. Oke. Ini berarti gue cobain yang ini dulu ya? Monggo, silakan. Ini cara nyobainnya apakah langsung dicampur? Cuman gue pengen bebas. Biasa kalau pecinta kopi dia harus minum bitter ya, black coffee ya. Dulu. Ya. Semoga ada rasa aftertaste di leher. Wait. Gue coba sekarang ya. This is my first time that gue nyobain yang namanya kopi. Aromanya hazelnut. Dan ketika gue minum, itu sama kayak ada campuran sirup hazelnut. Gue nggak ngerasain ada manisnya. Dan gue tipikal orang yang benar-benar nggak suka manis. Oke, yang berikutnya gue pengen nyobain yang gue pesan juga, yaitu ini namanya Vietnamese White Coffee. Cara minumnya begini Pak. Sorry. Oke. Tutupnya ini kita jadiin tatakan. Yang diangkat itu adalah piringnya ditaruh di atas tutupnya. Nah, jadi nggak beleber. Ini yang tepat. Nah, coba kita aduk. Langsung kita aduk. Yeah. Gue cobain langsung ya. Manisnya dapat, hazelnutnya dapat juga, tapi dengan ya itu tadi nggak sekencang Saigon Legend. Jadi gue menggunakan bahasa yang lebih general ya. Betul. Jadi nggak sekencang apa ya istilah kasarnya, kopinya tuh nggak sepekat Legend. Oke, guys, ini masih ada spring roll Vietnam atau apa namanya Pak? Fried spring roll. Bahasa Vietnamnya namanya Chagio. Yeah. Pendek juga ya. Bahasa Inggrisnya fried spring roll, bahasa Vietnamnya Chagio. Nanti gue bakal nyobain ini, tapi sebelum itu gue pengen dulu ngasih info kopi yang pertama. Check it out. Jadi, info kopi yang pertama itu berbunyi, kopi dari biji pepaya itu bebas kafein. Wow. Jadi ada sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, di mana mereka ini mengembangkan biji kopi yang dibuat dari biji pepaya. Gitu. Nah, kenapa mereka akhirnya kepikiran untuk membuat ini? Karena mereka merasa bahwa biji pepaya itu sampahnya itu bau, ya bikin bau yang tidak sedap. Betul. Dan itu sulit untuk ibaratnya apa ya? Sulit untuk diuraikan atau dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, daripada ini hanya jadi sampah yang udah gitu aja gitu, mendingan sama mereka dibikinin jadi biji kopi. Nah, menurut kesehatan, menurut penelitian juga nih Pak, dari biji kopi pepaya ini ada zat antioksidan, anti diare, dan satu lagi ada zat yang baik untuk kesehatan. Contohnya kayak protein, vitamin C, dan juga karbohidrat, dan juga serat kasar. Kalau saya lihat ini salah satu penemuan yang baru lagi ya, bagus banget ini menurut saya. Kenapa? Karena dari sisi bisnis kita bisa membuat market baru lagi, khususnya untuk anak-anak. Karena anak-anak kan biasanya untuk kalau minum kopi kan takut kafein terlalu berat, betul kan? Oke, sekarang giliran gue mencoba spring roll yang berada di Saigon Coffee ini. Ini berarti di plain aja? Betul. Atau total gitu? Bisa, ini ada mayones sama ada saus kalau mau pakai. Tapi lebih enak sih kalau kita makan plain ya. Kulit lumpianya itu juga dari kulit beras, itu kita import juga kulitnya. Jadi kayak makan nasi sebenarnya. Gitu. Gimana Mas Chris rasanya? Crispy-nya dapet? Gue nggak tahu ya. Gue jarang ngerasain crispy yang ibaratnya natural kayak gini. Jadi garingnya itu nggak ketebelan. Betul. Jadi tipis, pas lah ibaratnya. Dan kayak apa ya? Kayak makan, ya benar yang tadi dibilang, kayak makan sesuatu yang dari beras.
feelnya, rasanya. Oke Pak, nanti yang berikutnya gue main ke sekalian gue mesen lumpia durian. Boleh, nanti di order aja. Sambil ngepoin pembuatan kopi boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Boleh banget ya? Boleh, monggo. Siap, udah dapet izin berarti. Dan gue bakal geser untuk ketemu sama baristanya. Barista ya sebetulnya? Betul. Bakal ketemu sama baristanya untuk tahu proses pembuatan kopinya. Tapi sebelum itu gue pengen ingetin juga sama lo, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Twitter maupun di Instagram dengan nama yang sama, itu @MNC_Home_Living, atau sosmed pribadi gue di @ChrisBerbicara. Dan Saigon Coffee ada sosmednya? Betul, ada juga. Follow kita di @SaigonCoffeeShop. Saigon Coffee Shop. Saigon Coffee Shop. Iya tadi ya. Pak, sekarang kita bergeser dulu ke sebelah Monggo. Thank you banget loh. Atas ilmunya, thank you banget atas ceritanya. Jadi gue berasa kayak udah pernah ke Vietnam gitu. Kalau baru denger ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Secangkir Kopi. Secangkir Kopi. Guys, welcome back to Secangkir Kopi. Masih barengan gue Chris berbicara, masih ada di tempat yang sama, yaitu Saigon Coffee yang berada di Kota Ayodhya, Tangerang. Dan sesuai dengan janji gue sebelumnya, gue pengen ngobrol sama baristawati gitu. Karena bukan pria, men. Ada sedikit yang ada sesuatu yang unik di tempat ini. Kalau biasanya barista itu cowok, tapi di tempat ini cewek. Ya, disebutnya apa? Barista apa baristawati? Barista aja sih Kak. Barista aja ya. Nama kamu siapa? Halo, nama saya Mita. Nita, sebagai barista ya di sini ya? Iya, betul. Berarti disebutnya barista aja cukup ya? Iya. Oke, kita langsung bergeser kali ya. Aku pengen lihat kamu bikin yang namanya Saigon Legend. Saigon Legend? Oke. Saigon Legend, habis itu baru bikin yang... Sebenarnya metode pembuatannya nggak terlalu beda jauh ya? Iya, nggak terlalu beda jauh sih. Cuma bedanya kalau yang Saigon Legend kita takaran kopinya lebih banyak. Terus kita juga airnya lebih sedikit. Terus dia juga di microwave dulu, jadi dia lebih panas. Oh, kalau yang Saigon Legend. Iya, betul. Tapi kalau misalkan yang white import? Kita nggak, cuma bikin kayak biasa aja. Oke, berarti ini bikinnya, menurut kamu mana? Saigon Legend dulu atau white import dulu? Mendingan white import dulu sih Kak. Boleh, terserah kamu. Pertama kakak tinggal kasih susu aja sih, sesuai selera. Biasanya sih kita kasih susunya ya nggak terlalu banyak lah. Ya cukup. Terus Nah, ini kita pakai manual dripper kan namanya. Kita ini cara pembuatannya kayak dari Vietnam. Sini kita pakai biji kopinya, pakai biji kopi robusta import langsung dari Vietnam sih Kak. Kita takaran kopinya kalau yang Saigon White import itu takaran kopinya 12 sampai 15 gram. Oke. Ya, sekitar kalau pakai sendok takar ini 2 sendok takar. Wah, gokil banget, udah feeling banget nih. Minta bikin kopinya. Ini nanti kita tutup kayak gini. Ini untuk menyaring kopi sih gunanya kalau. Tuang air panas sedikit dulu Kak. Oke, berarti bisa dibilang ini ada proses blooming terlebih dahulu? Ya betul, jadi soalnya biar dia kopinya agak basah dulu. Oke, terus yang berikutnya sikat lagi. Ya, terus kita siram air panas sih Kak, tapi caranya kita harus diputar. Ya, kayak gini, biar kopinya lebih kerasa. Ini berapa kali tuang? Ini kan udah hampir full nih, ini bakal turun sendiri. Nah ini berapa kali tuang? Sekali aja sih Kak. Mit, kalau menurut kamu tuh antusiasme orang Indonesia terhadap kopi itu sendiri gimana sih? Antusiasnya sih cukup banget. Kalau misalnya Indonesia tuh biasanya yang terkenalnya tuh biji kopinya yang Arabica. Oke. Ya kalau di Vietnam itu nomor satunya Robusta. Ini juga kita kopinya di roasting sama kacang hazelnut Kak. Iya. Ya kita cara pembuatannya nggak jauh beda sih Kak. Kita cuma bedanya di takaran kopinya aja. Berarti selama 2 tahun tuh kamu bergelut di specialty-nya di Vietnam drip ya berarti? Iya betul. Ini kalau takaran kopinya untuk Saigon Legend itu 15 sampai 20 gram. Oke. Kalau di rumah sering bikin sendiri juga? Ada alatnya juga kamu dripper Vietnam gini? Iya ada. Ada juga. Nah, kalau boleh tahu, ini beans yang di sini adanya hanya Robusta aja atau Arabica juga ada? Kita Arabica ada. Arabica ada. Cuman ke Arabicanya kita nggak pakai import, kita pakai yang lokal. Ini belum selesai Saigon lagi nih? Belum dituang airnya. Tuangin dulu. Kalau Saigon Legend takaran airnya sih lebih sedikit Kak. Oh. Iya. Jadi kalau yang white coffee impor itu sampai full, kalau yang Legend separuh. Iya betul. Oke. Nah, sambil kita nungguin kopinya jadi, kopinya netes, karena ini nungguinnya agak lama men. Nah sambil nungguin kopinya ini netes, gue pengen ngasih info kopi yang kedua. Check it out.
info kopi yang kedua adalah ternyata kopi termahal di dunia bukanlah kopi luwak. Tuh, Mbak. Pernah dengar kan cerita-cerita yang katanya bilang kopi luwak itu adalah kopi termahal di dunia? Pernah. Pernah kan? Ternyata yang termahal itu bukan kopi luwak, Mbak. Apa tuh, Kak? Guys, ternyata yang termahal itu adalah Black Ivory Coffee. Dimana kopi ini bukan melewati proses pencernaan dari hewan atau luwak gitu ya. Tapi ini justru sama-sama melewati proses pencernaan juga. Cuman bedanya kopi ini ditelan dulu oleh gajah. Wow. Jadi hewannya bukan luwak tapi gajah. Lu bayangin. Dan harganya itu kenapa bisa dikatakan sebagai kopi termahal? Karena per kilonya dibanderol sekitar 1.100 US dollar atau 14 sampai 15 juta rupiah per kilo. Wow. Nah, udah jadi ya berarti Mbak ya? Nah, yang white importnya sih udah jadi. Saigon Legendnya pun udah jadi. Anyway, di sini customernya seru-seru nggak? Oh, seru-seru, tapi juga ada sih yang beberapa yang... Ada yang dingin ya? Ya, tuh. Kayak dalam durian gitu ya? Kalau kamu termasuk yang seru apa ini? Ya, tergantung sih. Tergantung bisa nyairin kamu apa enggak? Oke, guys. Proses pembuatan kopi kurang lebih seperti ini. Dan tadi udah gue nikmati, tadi juga udah gue coba. Dan yang berikutnya, lo jangan kemana-mana, tetap di Secangkir Kopi. Karena gue akan mencari pasien untuk gue ajakin main game. So, keep watching or stay tuned on Home and Living Channel. Guys, balik lagi di Secangkir Kopi, masih barengan gue Chris berbicara dan kita masih ada di tempat yang sama. Dan sekarang gue lagi pengen ngajakin beberapa tamu yang ada di sini untuk main game. Karena kebetulan mungkin lagi jam sibuk kali ya, mungkin agak malaman udah rame, cuman karena ini lagi sore-sore banget, jadi gue ketemunya sama mereka. Doain gue, semoga mereka pengen ikutan main game. Halo, selamat sore. Halo, saya Chris. Chris, boleh duduk bareng nggak? Boleh. Ih, bajunya kuning sama. Anyway, lagi pada istirahat kantor atau gimana? Iya, kita lagi break kantor. Oh, lagi break kantor. Enak ya? Sore-sore gini udah nge-break, udah bisa ngopi. Tapi anyway, gue Chris dari program Secangkir Kopi, tayangnya di Home and Living Channel. Gue lagi pengen main game. Kira-kira satu di antara teman-teman yang ada di sini boleh ada yang mau ikutan main game? Gue punya hadiah. Boleh kita tumbalin. Oh, tumbalin ini? Kebetulan banget sama bajunya. Thank you. Siapa namanya? Stella. Ikhlas nggak? Ya, diikuasin. Diikhlasin. Anyway, suka ngopi gak? Lumayan. Kalau nanti menang main game, gue punya 100 gram kopi buat lo. Gimana? Setuju? Okay. Alright guys, sekarang gue udah bersama dengan pasien gue, ada Stella, yang dimana kita udah ada di di kursi panas nih ceritanya. Relax dulu, kayak masih tegang banget ya. Lagi santai kerjanya, lagi nggak banyak kerjaan. Lagi break sih. Anyway, sekarang Stella pengen gue ajakin main game, dan gamenya itu gampang banget. Di sini kita masing-masing udah megang beans coffee, ya. Kita hitung harus sama-sama 10 soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 beans. Jadi caranya gampang banget. Ini ada 2 baskom. Baskom apa ya? Wadah ya? Dimana dalam wadah ini ada 2 kertas. Dan nantinya akan kita ambil secara random. Misalnya Chris dapatnya sendok. Berarti sepanjang permainan akan ada 30 detik. Untuk memindahkan ini ke wadah yang satu lagi. Okay. Siapa yang paling cepat, itu yang menang. Gitu ya? Oke, langsung kita ambil dulu. Monggo, Stella kamu ambil. Nah, jangan langsung dibuka. Stella, mau tukar apa enggak? Kamu udah megang? Enggak sih, nggak mau ditukar. Nggak mau tukar ya? Takutnya dikerjain yang itu. Oke, buka ya. Ya. 3, 2, 1. Kamu apa tuh? Sedotan mulut. Sedotan. Oke. Sip, ini kita taruh di bawah. Oke. Nempel ya? Masih nempel? Iya. Iya, emang kadang gitu kalau deket-deket sama kamu nggak mau lepas. Kita mulai ya? Ini boleh pakai dua-duanya? Enggak, kamu pakai mulut. Satu. Iya, ngerti. Nah, ya. Maksudnya kalau dua gimana? Oh, 2 gitu? Iya. Curang banget. Kita mulai ya? Hitung ya? 3,
2, 1. Alright, dan gamenya sudah selesai. Sekarang kita hitung berapa masing-masing dari hasil kita. Hitung, tumpahin di sini ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji kopi, men. Ya. Sekarang Stella berapa? Kamu tadi pakai ini, sedotan? Iya. Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sambil menunggu tim panitia mengatur ulang kocokannya, celah kocokannya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip. Kita akan mengulang selama 30 second. Oke. Ini bener ya? Nggak kebalik ya? Siap. Sekarang kita akan mulai babak kedua dari permainan ini, memindahkan kopi. Kenapa? Karena tadi jumlahnya totalnya sama. Kita kocok ya. Mulai. Buka. Chris berhasil mendapatkan sumpit tangan. Jadi Chris akan memindahkan kopi dengan sumpit tangan dan Stella akan memindahkan dengan cotton bud tangan. Monggo diambil dulu alatnya. Saya. 3, 2, 1. Oke, kita hitung dulu. Yuk, hitung ya. Udah kamu tumpahin dulu. Oke sih deh, emang udah menang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Masih usaha gitu gue ya, udah jelas-jelas dia menang. 4. Oke, dan ternyata pemenang dari games memindahkan kopi ke sebuah wadah adalah Stella. Jauh-jauh gue dari Bekasi ke Tangerang ternyata nggak dapet beans. Nggak apa-apa lah Stella, kamu dapat 200 gram. So ini dia hadiahnya untuk Stella. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sama-sama. Stella, jadi kamu bisa ngopi 100 gramnya kamu kasih buat kamu, 100 gramnya lagi buat tabungan kamu nanti kalau udah merit bisa disimpan. Jangan lupa guys, sekarang udah hampir sampai di penghujung acara. Cela, udah tadi di awal segmen gue udah sempat ngobrol sama Kame yang lagi main kecapi. Terus gue udah ngobrol juga sama Pak Adit yang merupakan owner juga dari Saigon Coffee. Gue udah belajar tentang perjalanan Saigon Coffee mulai dari cerita awal mulanya terbentuk Saigon Coffee, ternyata terinspirasi dari tempat meeting dan lain sebagainya di Vietnam. Sampai akhirnya gue tahu bahwa ada 2 rules yang wajib diingat ketika kita ingin menikmati yang namanya Vietnam Drip. Yaitu adalah yang pertama menggunakan metode Vietnam dan yang berikutnya adalah menggunakan beans dari Vietnam. Dan beans dari Vietnam ini udah dipegang sama Stella yang berhak didapatkan karena dia udah berhasil memenangkan games ini. Kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya, pastinya di episode berikutnya dari Secangkir Kopi. Dan sebelum itu gue pengen ingetin sama kalian semua, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Twitter maupun di Instagram di @mnchomeliving atau sosmed pribadi gue di @chrisberbicara atau Stella. Nggak usah deh. Oh, salah. Sekali lagi gue juga pengen terima kasih sama Saigon Coffee yang berada di kota Ayodhya, Tangerang. Jangan lupa di follow sosial medianya di @Saigon Coffee Shop. Oke, dan sekarang waktunya gue untuk pamit. Thank you banget buat lo yang udah menyaksikan dari awal pertengahan sampai akhir. Chris berbicara pamit undur diri. So, keep watching Secangkir Kopi on your home and living channel. Bye-bye. Stella tadi ya, Stella.